Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Sangkulirang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan sub pokok bahasan Al-Qur'an dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala lainnya. Sebelum Bapak menjelaskan tentang kitab-kitab Allah, terlebih dahulu kita harus tahu dan harus paham apa itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah termasuk rukun iman yang ketiga, di mana sebelumnya adalah rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Dasar dari perintah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 48. Nanti redaksi isi kandungan surah Al-Maidah ayat 48 silahkan ditulis ayatnya, ditulis terjemahnya, isi dan kandungannya apa untuk kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kitab-kitab Allah yang wajib diimani beserta penerimanya itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab yang kedua adalah Injil, itu diterima oleh Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan yang ketiga adalah kitab Zabur yang diterima oleh Nabi Dawud alaihi salam. Dan yang terakhir adalah kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam. Al-Qur'an diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah kitab sucinya umat Islam. Injil diterima oleh Nabi Isa alaihi salam bagi umat Nasrani. Sedangkan Taurat diterima oleh Nabi Musa alaihi salam adalah untuk umat Yahudi. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas, yang dimaksud pada surah Al-Maidah ayat 48 adalah kitab-kitab yang berisi aturan, ketentuan, perintah sekaligus larangan yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut itu diturunkan pada masa yang berlainan. Kita paham bahwa Rasulullah itu adalah utusan terakhir. Rasulullah zaman kelahirannya itu adalah setelah Nabi Isa. Begitu juga Nabi Isa itu adalah setelah Nabi Dawud dan juga Nabi Musa alaihi salam. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama. Perlu diketahui bahwa secara isi, secara pokok, ajaran yang diajarkan dalam keempat kitab tersebut itu ada kesamaan. Kesamaannya apa? Yaitu mengajarkan tauhid, mengajarkan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini persamaannya.
Sedangkan yang membedakan itu hanya urusan syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Syariatnya umatnya Nabi Muhammad itu berbeda dengan syariatnya umatnya Nabi Isa. Syariatnya Nabi Isa itu berbeda dengan syariatnya umatnya Nabi Musa dan Nabi Daud. Itu maksudnya begitu. Isi pokoknya sama mengesahkan Allah, tapi syariatnya berbeda sesuai dengan kondisi saat para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah. Ada istilah lain untuk menyebutkan wahyu Allah yang diturunkan. Kalau tadi adalah kitab-kitab Allah, ada istilah lain yaitu suhuf. Suhuf itu bisa diartikan lembaran-lembaran yang berisi wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan rasul yang menerima suhuf itu ada 5. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam, itu suhuf yang diterima 10. Yang kedua adalah Nabi Sis alaihi salam, itu menerima suhuf sebanyak 50 lembar. Nabi Idris alaihi salam itu menerima suhuf 30 lembar. Nabi Ibrahim alaihi salam itu menerima suhuf sekitar 10 lembar. Sedangkan yang terakhir itu adalah Nabi Musa alaihi salam itu menerima suhuf sekitar 10 lembar. Nah, isi dan kandungan Al-Quran. Kalau Bapak tadi menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah, terus perbedaannya dengan suhuf dan kitab apa yang wajib kita imani, maka yang pertama Bapak akan sampaikan itu adalah isi dan kandungan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril menjadi mukjizat dan juga menjadi ibadah bagi yang membacanya. Jadi Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Al-Quran itu menjadi mukjizat bagi Rasul dan Al-Quran menjadi ibadah bagi yang membacanya. Yang kedua, sehingga tidak perlu ragu sama sekali. Kita nggak perlu ragu atas isi dan kandungan Al-Quran. Karena ini sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Itu tadi adalah Al-Quran sebagai kalamullah. Al-Quran sendiri itu sebenarnya punya banyak nama. Namanya banyak sekali. Hanya saja yang saya sebutkan ini ada 5. Yang pertama Al-Quran adalah Al-Huda. Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Al-Quran juga dinamai Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak, baik dan yang batil. Yang ketiga Al-Quran disebut Asy-Syifa, yaitu Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat Al-Quran disebut sebagai Adzikr atau peringatan, yaitu adanya ancaman dan balasan. Yang terakhir Al-Quran itu juga disebut Alkitab, yaitu Al-Quran berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan. Jadi kalau ada orang kok dia menyebut Al-Quran sebagai Al-Huda, itu Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran sebagai Al-Furqan, itu artinya Al-Quran sebagai pembeda yang hak dan yang batil. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran sebagai Asy-Syifa, yaitu Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang dan lain sebagainya. Nah,
Itu tadi adalah nama-nama lain dari Al-Quran. Lantas apa isi Al-Quran itu? Yang pertama, Al-Quran itu berisi tentang akidah atau keimanan atau tauhid. Jadi isi pokok yang menjadi prinsip dari ajaran Islam sebagaimana dalam Al-Quran itu adalah menyangkut masalah ketauhidan, masalah keimanan dan masalah akidah. Masalah bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada sekutu baginya, tidak diperanakan dan Allah tidak menganakkan. Yang kedua, Al-Quran berisi masalah ibadah, baik itu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Baik itu ibadah yang bersifatnya adalah vertikal antara seorang hamba dengan Tuhannya seperti sholat, dan ibadah ghairu mahdhah yang sifatnya horizontal atau bersifat muamalah. Contoh jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya. Yang ketiga, isi Al-Quran berisi akhlak seorang hamba kepada Khalik, antara manusia sesama manusia dan manusia dengan lingkungannya. Al-Quran itu mengatur hubungan perilaku antara seorang hamba dengan Allah, orang Khalik, antara manusia dengan sesama manusianya, dan juga antara manusia dengan lingkungannya. Yang ketiga, Al-Quran itu menyangkut masalah muamalah, hubungan manusia dengan sesamanya. Masalah sikap atau perilaku sosial manusia dengan manusia lainnya. Selanjutnya, yang kelima, Al-Quran itu juga berisi kisah atau kisah, di mana Al-Quran banyak menceritakan para nabi dan rasul pendahulu sebelum Rasulullah Muhammad. Juga menceritakan orang-orang soleh dan juga orang-orang yang ingkar. Kalau kita membaca dalam Al-Quran, maka kita temukan kisah Ashabul Kahfi sebagai contoh orang-orang yang soleh. Kita membaca Al-Quran juga dan kita temukan cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kita juga bisa membaca, menelaah kisahnya Fir'aun. Juga ada orang-orang yang baik, orang-orang yang ingkar, itu juga dikisahkan dalam Al-Quran. Tentunya ini adalah sebagai ibrah. Tentunya ini adalah sebagai pelajaran bagi kita semua terkait dengan Nabi, Rasul, orang soleh dan juga orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa isi Al-Quran itu berisi tentang semangat membangun ilmu, mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita tahu bahwa menuntut ilmu adalah wajib hukumnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan seorang muslim perempuan. Bahkan Al-Quran menyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ayat yang lain, di mana Al-Quran itu memberikan perhatian yang sangat-sangat luar biasa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Lantas apa yang menjadi keistimewaan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini. Jadi Al-Quran menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Masalah wudhu dibahas, masalah sholat dibahas, masalah hubungan dengan orang lain dibahas, masalah jual beli dibahas. Ini semua ditunjukkan oleh Al-Quran sebagai bentuk syariat yang harus kita laksanakan. Yang kedua, Al-Quran sebagai informasi kepada umat manusia bahwa Nabi dan Rasul terdahulu itu mempunyai syariat dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah menyampaikan, sudah menyebutkan, sudah menjelaskan bahwa antara Nabi satu dengan Nabi yang lainnya itu memiliki syariat dan cara masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala.
Tentu sholatnya orang Islam dengan orang Nasrani berbeda. Nasrani dengan Yahudi juga berbeda. Ini contoh dalam penyembahan. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang terjamin keasliannya. Al-Quran kapanpun dan dimanapun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafidun. Bahwa kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semenjak diturunkan sampai hari akhir. Nah, cara Allah menjaganya salah satunya adalah dimudahkan umat Islam untuk menghafal Al-Quran. Ini cara Allah untuk menjaga keaslian, kemurnian Al-Quran. Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Selanjutnya bahwa Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Memang Al-Quran ini memiliki sastra yang cukup tinggi. Banyak orang yang tidak dapat mengimbangi sastra kebahasaan Al-Quran. Bahkan belum kita temukan sampai saat ini orang yang bisa menyusun kalimat seindah Al-Quran. Ini adalah mukjizat dari Al-Quran. Bahkan Rasulullah ketika ditanya apakah mukjizat Rasulullah, apakah bisa menghidupkan orang mati seperti Nabi Isa, apakah bisa membelah batu seperti Nabi Musa, apakah tidak mempan dibakar seperti Nabi Ibrahim, maka Rasulullah mukjizatnya bukan itu. Rasulullah adalah mukjizatnya Al-Quran, di mana Al-Quran itu bisa dinikmati oleh umatnya. Al-Quran bisa dibaca oleh umatnya. Al-Quran menjadi ibadah bagi yang membacanya. Yang terakhir, keistimewaan Al-Quran, bahwa membaca dan mempelajari Al-Quran adalah ibadah. Benar, tadi sudah saya singgung, bahwa membaca dan mempelajari Al-Quran adalah ibadah. Kita mengajarkan satu huruf Al-Quran, itu mendapatkan pahala. Kita membaca satu huruf dalam Al-Quran seperti alif, lam, mim. Itu bukan satu kata, tapi itu itu bukan satu, itu satu kata, tapi kita mendapatkan pahalanya itu per satu huruf atau 3 huruf dari huruf alif, lam, dan mim. Ini adalah juga mukjizat dari Al-Quran. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah bagian untuk memperteguh, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan bentuk dari iman kita yang ketiga. Selanjutnya, bahwa kitab-kitab yang wajib kita imani itu ada 4, Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Sedangkan Al-Quran itu adalah yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai Rasul terakhir. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang isi dan kandungan surah Injil, isi dan kandungan dari kitab Injil. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.